Melanjutkan pemahaman kita dari kalimat cahaya dewa yang menyilaukan mata menyinari kepala kita, maka bisa kita munculkan beberapa pertanyaan hingga pemahaman yang memadai. 1. Bagaimana kita sebagai umat Tao Tai Sang Men Xiao Yopai bisa mendapat manfaat dari cahaya kedewaan ini? 2. Disebutkan cahaya dewa yang menyilaukan mata, tapi mata jasmani saya kok tidak bisa melihatnya. 3. Apakah manusia juga punya semacam cahaya dalam dirinya? Nah, kita akan coba bahas 3 pertanyaan itu di sini. Tak jarang pembahasan tentang berbagai gagasan yang berlangsung di ranah batin atau di ranah spiritual mengupas dan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata, tetapi dialami oleh masing-masing orang secara subjektif dan berbeda-beda kadarnya. Sehingga ketika disampaikan dalam sebuah susunan kata dan kalimat yang dipahami lewat pintu pikiran atau kognitif, dapat menimbulkan multitafsir, beragam persepsi, bermacam pemahaman yang terkadang satu sama lain jadi gak saling nyambung, bikin orang jadi linglung atau bingung. Hal ini sama sulitnya bagi seorang penulis ketika kita mengungkapkan rasa pedas cabai kepada orang yang makan cabai saja belum pernah. Tetapi bila kita ketemu dengan orang-orang yang sama-sama sudah pernah makan cabai, baru obrolan bisa semakin asik dan seru, apalagi ditambah camilan tahu goreng yang lezat. Jadi, bila kita sebagai pembaca yang belum pernah mengalami pengalaman batin atau spiritual, ya tulisan yang mengupas topik-topik ranah batin atau spiritual ataupun penjabaran semacamnya itu ditanggapi saja sebagai sebuah informasi atau ditanggapi sebagai pengetahuan saja yang nanti pada saatnya akan berguna. Karena toh pengetahuan semacam itu belum menjadi sebuah konfirmasi antar dua orang yang sudah sama-sama mengalami. Sekali lagi, bila kita belum mengalaminya, kita menanggapinya seperti itu saja. Wah, jadi gimana dong kalau aku kepingin mengalami pengalaman batin, pengalaman spiritual, terhubung dan berinteraksi dengan dewa, lalu kepalaku disinari cahaya kedewaan? Nah, sebelum saya menjawab, kita pahami bersama terlebih dahulu situasinya ya, biar nyambung pembicaraan kita. Yang perlu dipahami bahwa manusia itu terlahir memang terdiri dari dimensi jasmani dan dimensi rohani. Bisa dikatakan 99% hidup dan lingkungan kita telah mendidik dan melatih kita untuk sadar, sigap, siaga, dan tanggap serta piawai menggunakan seluruh perangkat jasmani kita. Contohnya, paling tidak kita bisa menggunakan fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, pengecap rasa, merasakan sentuhan, mencium bau lewat indera jasmani yang kita kenal sebagai mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Sangat jarang kita dilatih untuk peka, tanggap, sadar, sigap, dan piawai mengaktifkan dan menggunakan perangkat-perangkat rohani yang melekat bersama dalam diri kita. Padahal perangkat itu ada dan tersedia bersama kita. Nah, sebagai umat Tao Tai Sang Men Xiao Yopai, kita ini orang-orang yang sangat beruntung dan berjodoh dengan Tao serta para dewa. Mengapa? Karena kita telah dibukakan sebuah ilmu kedewaan Tao Ying Su oleh Li Sefu. Jadi, bila kita ingin belajar lebih mendalam tentang dunia rohani kita sendiri, lalu mempelajari dimensi kedewaan, maka jalan
pengetahuan, dan caranya sudah kita warisi semenjak kita ditauin oleh Li Sefu. Seketika itu juga dalam sekejap abadi kita telah terhubung dengan dimensi kedewaan. Seperti pertumbuhan balita menuju dewasa, sejalan dengan itu perangkat-perangkat indrawi jasmaninya bertumbuh aktif, operasional, dan fungsional. Maka demikian pula halnya perjalanan dan pertumbuhan dimensi rohani kita secara berangsur-angsur akan membuat perangkat indrawi rohani kita untuk aktif, operasional, dan fungsional. Maka dengan ilmu Tao Ying Su ini kita akan mulai mengalami berbagai pengalaman-pengalaman rohani bersama dewa-dewi yang memancarkan sinar kedewaannya di kepala kita. Ingat ya, bukan di perut kita, juga bukan sebagai sebuah kerlap-kerlip seperti lampu di kafe dan diskotik. Tetapi sebagai sebuah proses yang membantu, menuntun, dan membuka kesadaran kita agar kelakuan kita bisa benar pada tempatnya. Ringkas kata, kita bisa menjadi orang yang ucapan dan perbuatannya senantiasa benar, sopan, hingga tak bersalah. Atau dalam kalimat yang jenaka, kita sebut kita tidak mabuk lagi, sudah pulih kesadarannya. Catatan penting, karena bagi yang sudah mencukupi latihan indera rohaninya bisa melihat, mendengar, ketemu, berinteraksi dengan dewa, dan memang dalam pembinaan lewat metode Tao Ying Su, hubungan dan komunikasi dengan dewa memang adalah hal yang esensial tetapi bukan final yang hendak kita tuju dalam hidup ini. Maksudnya? Nah, ingat kembali pada bagian pertama dari pembahasan kitab suci Dewa Erlangsen kemarin. Tujuan dipertemukannya kita dengan Tao adalah agar kita mendapat tuntunan sehingga bisa menyetel ulang diri kita, mereparasi ulang diri kita, dan mereparasi hidup kita untuk bisa hidup dengan benar dengan indikator yang paling ringkas dan sederhana. Ucapan dan perbuatan haruslah benar, sopan, hingga tak bersalah. Jadi kalau sudah tahu duduk persoalannya, kita tidak perlu khawatir lagi dengan anjuran ini. Kalau ketemu dewa hilang akunya, dan juga ketemu aku lupa sama dewanya, karena kita sudah bisa membawa diri dengan pas, klop, dan proporsional. Kita sudah bisa memaknai semua peristiwa perjumpaan kita dengan para dewa secara tepat tanpa terjebak pada pola pikir tahayul. Nah, lalu mengenai cahaya pada diri kita, apakah ada ya? Jawaban atas pertanyaan ini sudah dituliskan oleh Li Sefu di buku Chiang Yi, Kitab Kuning edisi revisi 2014 di halaman 188 yang membahas tentang Qi dan Qigong. Saya kutip sedikit di dalam konten ini untuk Anda ketahui. Yang dinamakan Qi mencakup 4 bagian besar, yaitu 1. Oksigen. Ini saya beri tambahan yang masuk ke tubuh lewat hidung dan paru-paru. Kemudian nomor 2, darah dalam tubuh. Nah, ini bentuknya cairan yang bersirkulasi dalam tubuh, membawa makanan dan minum terus ke lambung dalam bentuk gizi-gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ketiga, aliran listrik dalam tubuh. Nah, ini hanya bisa dirasakan sendiri oleh masing-masing ya. Kemudian keempat, cahaya mental dalam tubuh. Beruntung kalau indera penglihatan rohani atau mata dewanya sudah terbuka, bisa melihat.
Nah, oksigen dan darah adalah benda yang berwujud, barangkali boleh disebut juga sebagai energi yang berwujud. Sementara aliran listrik dan cahaya mental adalah energi yang tidak kasat mata, kita nggak bisa lihat. Jalannya atau berlangsungnya proses empat benda tersebut kadang-kadang bersatu, kadang-kadang jalan sendiri-sendiri, tetapi caranya sangat berlainan. Di antaranya oksigen dan gizi dalam darah jadi satu grup, menggunakan pipa-pipa dalam tubuh untuk menyalurkannya ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah transport nyata. Sementara aliran listrik dan cahaya mental menjadi satu grup untuk penyalurannya menggunakan saluran-saluran yang tak terlihat oleh mata, tetapi bisa dibayangkan lewat visualisasi di pikiran ya, sepertinya seperti itu. Nah, kita tiba pada rangkuman dari bagian ini. Jadi nomor 1, kita sebagai umat Tao Tai Sangmen Shoyopai itu sangat beruntung mewarisi ilmu kedewaan yang diajarkan oleh Li Sefu. 2, dengan ilmu ini kita bisa mempelajari secara mandiri sisi-sisi dan dimensi rohani dalam diri kita, dengan bonus semakin paham dimensi kedewaan. Nomor 3, lewat pengalaman rohani ini secara pribadi dan interaksi dengan dewa-dewa dimaksudkan untuk menuntun diri ini ke jalan yang benar. Diibaratkan sadar dari keadaan tidak sadar, netral kembali dari keadaan mabuk, atau siuman dari keadaan pingsan, mencapai keadaan diri yang sadar, mengerti, paham, tercerahkan, hingga terubahkan. Wow, keren sekali bukan? Nah, sambil berproses menuju ke situ, berangsur-angsur ucapan dan perbuatan kita menjadi benar, sopan, hingga tak bersalah. Dan sambil berjalannya waktu, kita menjadi sosok pribadi yang semakin disukai orang. Dan dengan sendirinya urusan rezeki, hoki, nasib, dan urusan kehidupan lainnya terbereskan dengan rapi, bertahap, namun tuntas. Nah, jadi kunci bagi umat Tao Tai Sangmen Shoyopai adalah rajin berlatih memanfaatkan semaksimal mungkin ilmu kedewaan Tao Ying Su warisan Li Sefu, karena lewat proses ini atau cara pembinaan diri khas dan unik dari perguruan Tao Tai Sangmen Shoyopai ini, kita bisa berinteraksi dengan dewa dan mendapatkan berbagai manfaat, pencerahan, dan kesadaran diri yang menuntun kita kembali ke jalur, jatah, jodoh, porsi, jangkauan yang pas dengan diri kita yang punya kekhasan dan keunikan masing-masing. Nah, semoga bermanfaat. Bersambung ke bagian 3. Nantikan ya.天地浩然生真机，也出乎自然。万法归宗，无外乎亚太极。显扬正道，系之有之乎之。九掌生之无限，浩然生来为要为，三界报道要念密，为道无法
神真气也祝福自然，万花闺中无外乎亚太极，宣扬正道是自由之福祉，就长孙之无限。阿郎神来为要为，三件宝刀要念密，为道护法心上界。Suci bersih timbulnya darilah hati, semuanya sudah dalam taiji, penyebar taunan suci dilindungi, tolong umat berlebih. Alang senang perkasa, hantu-hantu binasa, dari surga ke dunia, iblis lenyap dipuji.